Wakil Menteri 2 BUMN Kartika Wirjoatmojo mengunjungi proyek pembangunan Pullman Hotel dan Resort Mandalika. Kunjungan tersebut merupakan dalam rangka meninjau progres pembangunan infrastruktur pendukung dalam persiapan MotoGP 2021 di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah pada Senin kemarin. Turut hadir mendampingi Direksi Operasi 2 Muhammad Yusuf serta memberikan paparan singkat terkait progres pembangunan proyek Pullman Mandalika. Wakil Menteri kedua BUMN menyampaikan apresiasinya dan harapannya agar dapat selesai dengan sempurna tepat waktu atas pembangunan hotel dan resort Pullman. Dengan mengusung konsep Eco Green Construction, merupakan komitmen WG dalam menciptakan ruang dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitar. Proses pembangunan hingga saat ini telah mencapai 50% dan pada bulan Maret tahun depan hotel ini ditargetkan selesai dan dapat beroperasi. Jaksa Pengacara Negara atau JPN Kejati NTB memenangkan gugatan hak pengelolaan lahan HPL 73 KEK Mandalika di tingkat kasasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan lahan seluas 90.000 meter persegi atau 9 hektar ini sah dalam pengelolaan PT ITDC pada lot tanah ini, sedangkan dibangun Pullman Mandalika Hotel, Royal Tulip Resort dan Spa, dan Paramount Resort dan Residence. Putusan kasasi ini mengalir klaim penggugat Umar Kejati NTB telah menyelamatkan aset PT ITDC berupa tanah seluas 90.000 meter persegi atau 9 hektar senilai 275 miliar rupiah, ungkap juru bicara Kejati NTB Dede Irawan yang ditemui pada Jumat 4 Desember kemarin. Hal ini merupakan buah dari dikabulkannya permohonan kasasi yang tercantum dalam putusan nomor 1570 PDT/2020 tertanggal 21 Juli 2020. Putusan ini menyatakan seluruh dokumen, surat-surat, dan akta yang dibuat, ditandatangani, dan dipakai Umar untuk mensertifikatkan tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim yang diketuai Dr. Yakob Ginting juga menyatakan objek sengketa adalah sah milik PT ITDC berdasarkan sertifikat HPL nomor 73 tertanggal 25 Agustus 2010. Sebaliknya, buku tanah atas nama Umar dengan nomor 889 surat ukur 13 Januari 2005 seluas 59.900 meter persegi tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Umar sebelumnya menggugat lahan di area HPL 73 KEK Mandalika. Umar menggugat PT ITDC, BPN Lombok Tengah, Kanwil BPN NTB, BPN RI, Hotel Pullman, Lot H4, Hotel Royal Tulip Lot H5, dan Paramount Lombok Resort dan Residence. Gugatan antara lain meminta pengadilan menyatakan objek sengketa merupakan sah miliknya, serta menyatakan para tergugat menguasai lahan dengan cara melawan hukum. Alasannya, Umar tidak pernah melakukan jual beli, menukar, menghibahkan, atau menerima ganti rugi dari PT ITDC. PT ITDC melalui JPN Kejati NTB melakukan gugatan rekonvensi. Di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Praya mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi. Dalam hal ini PT ITDC antara lain menyatakan dokumen dan akta tanah milik Umar tidak punya kekuatan hukum. Kemudian menyatakan sah objek sengketa milik PT ITDC pada HPL 73 dengan luas 1.225.250 meter persegi atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali
serta menyatakan buku tanah 889 seluas 59.900 meter persegi dan buku tanah 626 seluas 30.100 meter persegi atas nama Umar tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Umar lalu menyatakan banding. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat kemudian memutus perkara banding itu pada 1 Agustus 2019. Amar putusannya antara lain menerima banding Umar dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Peraya. Selanjutnya, Majelis Hakim Banding menyatakan PT ITDC menguasai lahan pada HPL 73 itu secara melawan hukum. Objek tanah sengketa ini dikuasai PT ITDC tanpa melalui proses pengalihan hak sehingga merugikan Umar. Kemudian menyatakan sertifikat HPL 73 milik PT ITDC tidak memiliki kekuatan hukum serta menghukum para pihak yang mendapat hak untuk mengosongkan lahan dan membongkar seluruh bangunan di atasnya. Putusan kasasi ini menganulir putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Jadi tingkat kasasi Kejati Nusa Tenggara Barat yang mewakili PT ITDC selaku pihak yang menang. Andas Dedi.